Lisa Wahyuni. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Resiko dengan dosen pengampu Bapak Halifi Hazizan, SPT MM. Bagaimana latar belakang berdirinya Julpa Laundry dan mengapa dinamakan Julpa Laundry, Bu? Awalnya merintis usaha laundry ini karena faktor ekonomi, karena kekurangan ekonomi. Jadi ada apa? Jadi buka laundry dari modalnya juga, modalnya cuma hanya 1 juta, modal Bismillah aja. Terus akhirnya kan saya ngambil mesin, akhirnya sedikit laundrynya nambah banyak gitu. Terus ya udah berjalan sampai sekarang. Kenapa bisa dinamakan Julpa Laundry? Karena Julpa Laundry karena itu dari nama anak saya, membawa keberuntungan sampai sekarang. Ini jasa apa saja yang disediakan? Cuci setrika aja, cuci boneka, buat karpet, itu yang satuan, boneka satuan, karpet dan lain-lain. Mungkin kita sudah mengetahui pada saat ini banyak sekali usaha laundry yang berdiri. Bagaimana Ibu menarik pelanggan dan membuat nyaman sehingga pelanggan tersebut akan kembali lagi ke sini? Dengan pelayanan yang ramah, terus cuciannya bersih, rapi, wangi. Bagaimana cara Ibu mengetahui bahwa tindakan-tindakan yang Ibu ambil dalam menguasai resiko persaingan bisnis ini sudah berjalan dengan baik dan berhasil? Yang paling utama itu kualitas, dengan kebersihan, kerapihannya, terus ya wangi lah. Menurut Ibu sendiri, apa tantangan terbesar dalam dunia bisnis selain persaingan bisnis? Terkadang bahan baku naik, kayak bahan parfum. Terus terkadang kendalanya parfum nggak wangi, sabun juga tidak wangi. Jadi seperti sudah kita ketahui, pada saat ini mencari pekerjaan itu cukup sulit. Menurut Ibu, seberapa penting usaha itu? Penting banget, karena tidak usah nyari kerja pusing-pusing. Tinggal kita kembangin aja usaha biar berkembang dan nambah maju. Jenis resiko apa yang pernah Ibu hadapi di usaha laundry Ibu ini? Kesulitan dalam memperoleh modal usaha dan persaingan yang ketat. Apakah ada dampak finansial dari resiko-resiko tersebut terhadap usaha laundry Ibu ini? Dampaknya mempengaruhi margin keuntungan, naiknya biaya operasional, dengan pelanggan. Apakah ada pembelajaran khusus atau perubahan strategi yang diambil setelah mengalami resiko tertentu? Beberapa hal yang saya jadikan pembelajaran perubahan strategi yaitu mengevaluasi harga, membangun hubungan baik dengan customer, memperbarui strategi pemasaran. Apa saran Ibu untuk UMKM lain yang ingin mengelola dan mengurangi resiko bisnis dalam bisnis mereka? Katakanlah semua kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang bisa terjadi agar kemudian strategi bisnis menjadi lebih matang dan bisa dijalankan dengan baik. Baik Ibu, terima kasih untuk waktunya udah bersedia untuk saya wawancara. Semoga usahanya ke depan lebih lancar ya Bu. Ya, sama-sama. Usaha mikro kecil dan menengah dari waktu ke waktu mengalami perkembangan yang signifikan. Para pelaku bisnisnya pun menghasilkan berbagai jenis produk dan jasa yang beragam. Usaha mikro kecil dan menengah juga menjadi salah satu terobosan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat untuk mencapai kesejahteraan hidup memadai. Diharapkan pelaku UMKM mampu mengurangi angka pengangguran di tengah-tengah persaingan ekonomi global.
Berbagai jenis produk barang dan jasa yang dihasilkan para pelaku bisnis, UMKM harus memiliki kualitas yang baik. Hal ini dikarenakan agar pelaku usaha mampu bersaing di pasar dengan persaingan yang kompetitif sehingga tak hanya bersaing namun juga diminati oleh pasar atau konsumen. Dengan adanya keberadaan pelaku bisnis UMKM di Indonesia, salah satunya ada yang berhasil mencuri perhatian saya di bidang barang dan jasa. Lebih tepatnya adalah di bidang usaha jasa laundry. Tempat tersebut berada di Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Selatan. Setiap pelaku UMKM memiliki ciri khas dan perjuangannya masing-masing, sehingga saya mengunjungi dan mempelajari strategi-strategi pada pelaku UMKM laundry milik Ibu Fadilah ini. Ibu Fadilah ini merupakan seorang ibu rumah tangga yang ingin menambah penghasilan untuk membantu perekonomian keluarga. Beliau membuka usaha laundry sejak tahun 2017 hingga sekarang. Manajemen resiko merupakan hal yang krusial untuk mengelola UKM laundry secara efektif. Resiko seperti biaya operasional yang tinggi, persaingan pasar yang ketat, dan perubahan regulasi yang perlu dipantau dan dikelola dengan baik. Dalam konteks laundry, strategi pengelolaan risiko dapat mencakup diversifikasi layanan, pemilihan lokasi yang strategis, serta investasi dalam teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Pengelolaan risiko keuangan sangat penting untuk menjaga likuiditas dan kestabilan finansial. Ini mencakup manajemen utang, pemantauan arus kas, dan perencanaan anggaran. Dengan cermat mematuhi regulasi pemerintah terkait lingkungan, kesehatan, dan keamanan sangat penting untuk menghindari sanksi hukum dan menjaga reputasi bisnis. Pemilik atau pengelola UKM laundry perlu menjadi penggerak utama dalam menerapkan praktik manajemen risiko yang baik. Mereka harus proaktif dalam identifikasi dan mitigasi risiko yang dapat mempengaruhi kelangsungan bisnis. Dengan memahami dan mengelola risiko dengan baik, UKM laundry dapat meningkatkan peluang untuk bertahan dan berkembang di pasar yang kompetitif. Setelah melakukan kunjungan ke pelaku UMKM, dapat disimpulkan bahwa pelaku wirausaha harus mampu melihat peluang yang dibutuhkan pasar, berani mengambil risiko, serta mampu menganalisa apa yang akan terjadi ketika mengambil keputusan tersebut, tanpa mengiyakan saja apa yang dikatakan orang lain. Selain itu, pelaku usaha harus mampu meningkatkan usahanya baik dari segi kualitas barang, jasa, serta peningkatan pelayanan terhadap konsumen. Tidak sampai di situ, pelaku usaha harus mampu dalam memasarkan produk-produk baik berupa barang maupun jasa dengan strategi-strategi yang lebih unik dan bervariasi. Saya memberi saran kepada Ibu Fadilah agar pelaku usaha tersebut harus menargetkan membuka cabang baru secepatnya, sehingga dengan membuka cabang baru, usaha tersebut semakin terkenal dan meningkatkan omset pelaku usaha tersebut.